Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita kembali akan bersama-sama mengikuti ibadah keluarga GKJW Jemaat Tropodo. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai dengan kita memujikan KPJ nomor 69 ayat 1 dan 2, Allah Maha Kuwasa jumeneng pamarta. So jumeneng pamarto sestu kong tresnanyo angruwatoso salir tiang prajoyo lamun tansah setyo luar sentoko mlebeting swarga sung sembah puja konjo Sang Rama kang paring nugroho tentrem sung sembah bekti konjum ring Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi. Rama Mahamira ngentaken kung berkah yang nandang sangsara mangge waluya saliring praumat tan kendhat rinimat srana peparing nyonatyan prasaja sung sembah puja konjo Sang Rama kang paring nugroho tentrem raharja sung sembah bekti konjum ring Gusti kang sampun nyawisi kamulyan swargi. Baik Bapak Ibu, kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam ibadah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita saat ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada kita semuanya. Mari Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memujikan KPJ nomor 44 ayat 1 dan 2, Aku wong kang dosa. Aku wong kang dosa ngungsi maring Gusti temahan den sucetno srana rae kang suci Sang Kristus Gusti panebus yati nadyan dosaku aku Gusti wis nglebur Duh Gusti pamarta mung kuwasa paduka ingkang saged ngluwari kawula saking dosa Kristus Gusti panebus yati nadyan dosaku aku ing Gusti wis nglebur
kita siapkan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Bapa, kalau kami boleh merasakan kasih-Mu yang luar biasa dari hari lepas hari, dan kami boleh menikmati berkat-berkat-Mu, dan pada malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Layakkan kami Bapa, beri kami Roh-Mu yang kudus supaya kami bisa mengerti, tidak hanya cuma mendengar, tapi biarlah menjadi rema di dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan ibadah pada malam hari ini, dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan bersama-sama membuka Alkitab kita di dalam Yesaya 6 ayat 1 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Yesaya mendapat panggilan Allah. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, Ini aku, utuslah aku. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan firman Tuhan dari hari lepas hari dan bisa melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat dari bacaan tadi, di bacaan kita, kitab Yesaya, kita dapat melihat bahwa Tuhan memanggil Yesaya dengan cara yang luar biasa, melalui penglihatan, dan di dalam penglihatan itu Yesaya melihat Tuhan duduk di atas tahta, dikelilingi para serafim yang meninggikan namanya. Yesaya kemudian merasa tidak layak di hadapan Tuhan, tetapi matanya tetap tertuju kepada Allah, sehingga Allah berkenan kepadanya. Perkenan Allah diwujudkan melalui adanya serafim yang menyentuhkan bara api pada mulut Yesaya. Hal itu sekaligus menyimbolkan bahwa dosa Yesaya telah dihapuskan. Dan akhirnya karena merasa telah dipulihkan, dengan yakin Yesaya berkata, Ini aku, utuslah aku. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah panggilan Yesaya itu ditulis dengan menggunakan gaya bahasa yang luar biasa. Kisah ini merupakan kisah tergugahnya seorang manusia hingga menemukan kenyataan diri yang sebenarnya
dan kemudian bangun menghadapi kenyataan bahwa ia dipanggil dan diutus Tuhan untuk memimpin. Yesaya mengakui ada jarak antara dirinya dengan Tuhan dan jalan terbuka baginya untuk menerima pengampunan. Pengampunan ini digambarkan sebagai bara yang menyala dan pengampunan ini meninggalkan jejak yang tak terhapuskan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, ketika Tuhan bertanya, "Siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku?" Dengan lantang Yesaya menjawab, "Ini aku, utuslah aku." Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penglihatan Yesaya memberikan pemahaman yang tepat tentang amanat dan panggilannya. Penglihatan ini menyatakan bahwa kemuliaan, keagungan, dan kekudusan Allah menuntut bahwa mereka yang melayani Dia juga harus kudus. Di hadapan seluruh kekudusan Allah, Yesaya langsung menyadari bahwa dia tidak sempurna. Dan itu karena kenajisannya sendiri, khususnya kaitannya dengan tutur kata. Ia juga menyadari akibat melihat Allah berhadapan muka menjadi ketakutan. Allah kemudian membersihkan mulut dan hatinya dan menjadikannya layak untuk tetap berada di hadapannya selaku hamba. Semua orang yang menghampiri Allah harus diampuni dahulu dosa-dosanya, dan hati mereka harus disucikan oleh Roh Kudus, karena hanya Allah dapat menyediakan kesucian yang dituntutnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti halnya Yesaya yang dipanggil dan dipulihkan, dalam kehidupan kita pun sebenarnya Tuhan memanggil kita untuk berkarya baginya melalui setiap peran dan kemampuan yang kita miliki di dalam kehidupan kita. Hanya saja mungkin kita yang tidak fokus dan mengarahkan pandangan kita kepada Allah, sehingga kita pun kehilangan kesempatan untuk merasakan sapaan dan panggilan Allah bagi setiap kita. Bahkan seringkali ada banyak kesempatan untuk melayani, tapi banyak dari kita merasa bahwa aku tidak bisa apa-apa, aku malu, aku takut. Bahkan kata-kata itu yang sering kita dengar. Di dalam melayani Tuhan, kita tidak harus jadi pendeta, kita tidak harus jadi majelis. Bahkan Tuhan telah memberikan kita talenta, setiap orang berbeda-beda. Tuhan tidak menuntut seseorang untuk melakukan yang dia tidak bisa. Bahkan Tuhan melengkapi kalau Tuhan memberikan dia kesempatan dalam satu pelayanan, Tuhan memberikan kemampuan pada seseorang itu untuk melakukan hal itu. Tetapi kita sebagai manusia seringkali kita menghindar, kita tidak melakukan hal-hal itu sehingga kesempatan itu hilang berlalu, dan tentunya kita tidak ada kesempatan untuk kemudian hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam pelayanan seringkali kita merasa juga bahwa kita adalah segalanya. Seringkali ada seseorang yang merasa bahwa itu kemampuannya. Padahal jelas-jelas di dalam pelayanan kita sudah dijelaskan bahwa kita harus kudus, kita dilengkapi oleh Tuhan, kita dipulihkan, kita diampuni, baru kita bisa melayani yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita merasa bahwa kita tidak bisa apa-apa, kita merasa malu untuk melakukan pelayanan, sedangkan kita punya talenta yang di luar pelayanan seperti berkhotbah, memuji, bermain musik,
Mungkin tentunya kita juga mempunyai hal-hal yang orang lain tidak bisa. Misalkan kita bisa memasak, kita bisa menghias gedung gereja, kita bisa melakukan apapun dalam pelayanan di dalam gereja atau dimanapun kita berada. Bahkan ada satu hal, kalau kita benar-benar ingin berpelayanan, kita kadang-kadang nggak sadar bahwa pelayanan doa itu adalah hal yang luar biasa yang setiap orang butuhkan di dalam kehidupan ini. Karena kalau kita malu dalam pelayanan, kalau kita berdoa tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Itu adalah dukungan luar biasa yang Bapak Ibu lakukan, yaitu satu pelayanan mendoakan sesama kita, mendoakan orang terkasih, mendoakan keluarga, mendoakan orang yang membutuhkan. Itu juga salah satu pelayanan di dalam gereja. Yang seringkali yang tanpa sadar kita merasa bahwa kita ini bukan apa-apa. Jadi lakukan yang bisa kita lakukan, supaya kita benar-benar hidup ini bermanfaat bagi setiap sesama kita, bagi setiap orang yang kita cintai, bagi setiap keluarga kita, bagi lingkungan kita, bagi negara kita, bagi siapapun yang membutuhkan kita, walaupun itu hanya dalam bentuk doa yang orang lain tidak tahu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh sebab itu, mari kita meyakini bahwa ketika kita mau mengarahkan diri dan fokus terhadap Tuhan seperti yang Yesaya lakukan, karena Yesaya fokus melihat Tuhan, Tuhan berkenan. Walaupun dia sadar bahwa dia tidak sempurna, tapi Tuhan mengampuni dia melalui serafim yang memberikan pengampunannya, sehingga Yesaya menjadi layak di hadapan Tuhan. Ya, dengan itu membuat kita jadi berpikir bahwa apapun pelayanan yang kita lakukan, Tuhan pasti berkenan. Kalau kita memohon pengampunan Tuhan terlebih dahulu, kalau kita tidak sempurna, Tuhan pasti melengkapi dengan segala sesuatu yang kita butuhkan. Yakinlah bahwa ketika kita mau mengarahkan diri dan fokus pada Allah, maka Allah akan memanggil, memulihkan, dan memperlengkapi kita, tidak peduli siapa kita dan apa latar belakang masa lalu kita. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini saatnya kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan, dan persembahan akan diiringi dengan KPJ nomor 171 ayat 1 dan 2. Monggo saos pisungsung. Saos pisungsung ring Allah moaku krono kungging sirama kang lubertan kendang. Misungsung kanthi lomo jenaning panuwun tekesang sabekjo wit Allah kang nuntun.
Kini saatnya kita akan bersama-sama masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur bahwa kalau Engkau boleh memanggil kami, memulihkan dan mengutus kami seperti yang Engkau lakukan terhadap Yesaya, Bapa. Ampuni setiap kami yang telah melakukan banyak sekali kesalahan di dalam kehidupan kami, supaya kami layak untuk melayani-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa, dalam setiap pengampunan yang selalu Engkau berikan kepada kami. Dan pada malam hari ini khususnya kami berdoa untuk Bapak Ibu yang ketempatan ibadah keluarga pada malam hari ini, yaitu Ibu Agus Wardoyo, Bapak Pendeta Lufi, Ibu Ani Munara, dan Bapak Windy. Kiranya Engkau sendiri yang akan menilik satu persatu keluarga ini, Bapak. Engkau sendiri akan memberikan berkat yang melimpah. Engkau sendiri akan memberikan kesehatan, kekuatan di dalam kehidupan sehari lepas sehari. Bapa, kami percaya bahwa Engkau selalu memberikan damai sejahtera di dalam setiap keluarga ini ya Bapa. Ampuni segala dosa-dosa mereka. Ampuni segala dosa-dosa kami juga Bapa. Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk warga jemaat GKJW Tropodo khususnya. Kami tahu bahwa saat ini kami tidak bisa berjumpa secara langsung. Kami hanya boleh beribadah melalui daring ini Bapa. Tapi kami percaya apapun sarana ibadah kami percaya kami selalu rindu terhadap Engkau ya Tuhan. Kami juga rindu akan kasih-Mu. Kami rindu akan kebersamaan di dalam berjemaat. Bapa, terima kasih Bapa. Engkau selalu mengingat kami pribadi lepas pribadi dalam setiap pergumulan kami. Kiranya Engkau bisa menolong setiap kami yang mengalami masalah di dalam kehidupan ini, baik masalah ekonomi, baik masalah apapun yang terjadi. Dan juga kami juga ingat akan saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Engkau juga akan menjamah satu persatu. Bilur-bilur-Mu sendiri akan menyembuhkan mereka ya Bapa. Dan iman yang ada pada mereka yang akan menguatkan dan memberikan kekuatan yang baru bagi setiap saudara-saudara kami yang dalam masa pemulihan. Bapa, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta dan seluruh majelis di GKJW Jemaat Tropodo. Kiranya Engkau juga memberikan berkat-Mu, memberikan kekuatan, memberikan keteguhan hati dalam melayani Engkau, sehingga kami semua layak di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa untuk gereja Tropodo khususnya dalam pengembangannya. Kiranya Engkau juga menolong setiap apa yang dilakukan kami ini Bapa sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dengan pembangunan ini kiranya kami boleh berjemaat di sini semakin sukacita dengan apa yang telah kami lakukan di jemaat Tropodo ini. Pada malam hari ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, yang saat ini masih banyak masalah yang terjadi. Kiranya Engkau sendiri akan memberikan kebijaksanaan untuk para pemimpin, terutama Bapak Presiden Jokowi dan semua jajaran orang-orang yang bertugas di dalam pemerintahan sampai dengan yang terendah Bapa. Bapa,
kiranya Engkau juga memberikan roh yang takut akan Engkau dalam memimpin, sehingga mereka tidak akan pilih kasih. Mereka akan menjalankan tugasnya dengan baik dan benar, supaya kami bangsa Indonesia ini merasakan kasih-Mu yang luar biasa, hidup yang tenang dengan segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini kami juga ingat akan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Engkau sendiri akan sucikan persembahan ini. Engkau jamah Bapa, supaya persembahan ini layak di hadapan-Mu dan menjadi kemuliaan pelebaran kerajaan-Mu di muka bumi ini. Bapa, terima kasih Bapa, dan kami berdoa untuk saudara-saudara yang ditunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau juga memberikan roh yang bijaksana, roh takut akan Engkau dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari yang berat ini. Kiranya Engkau sendiri akan memberikan kekuatan yang setiap pagi selalu baru, dan biarlah kami merasakan sukacita apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya, doa kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita tutup dengan KPJ nomor 437 ayat 1 dan 3, Gusti Yesus pangen kulo. Gusti Yesus pangen kulo, sestukung sepatuko, ing sapuro kulo mlampah patuko, kanthi tansah kinanti Gusti, kinanti Gusti, ing sati takulon rima angger kinanti Gusti. Ajri ase maring Gusti, wah nresnani sesami, lah puniku gesang kula wet panganti paduka, kinanti Gusti, kinanti Gusti, ing sati takulon rima angger kinanti Gusti. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita dari saat ini sampai Maranatha. Amin.